batas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan sesi wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah dari SMP Negeri 1 Timang. Mungkin ada beberapa sesi yang akan saya tanyakan untuk memenuhi tugas saya Pak sebagai calon guru penggerak, yaitu pada demonstrasi konseptual. Di sini saya ingin melakukan wawancara dengan pemimpin atau kepala sekolah di SMP Negeri 1 Timang. Oke, baik. Di sini kita langsung mulai saja ya Pak ya. Bisa. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di SMP Negeri 1 Timang ini Pak? Kasus-kasus yang mengenai dilema etika itu banyak sekali kita lihat di antara sesama siswa. Itu yang pertama sekali yang saya perhatikan, sudah saling tidak menghargai di antara sesama. Biasa di situ mereka sering baku maki, baku marah. Habis itu selain dari siswa itu sendiri, banyak juga laporan dari masyarakat. Itu banyak terjadi. Salah satunya sudah di luar dari moral itu, dia kebanyakan mereka berpacaran tetapi tidak memiliki batas-batas. Sehingga kita di sekolah banyak menemukan kasus-kasus anak-anak perempuan banyak yang hamil. Masih ada juga yang lain, yaitu mengenai kita sudah menerapkan aturan atau tertib, terutama di kantina sama merokok, tapi siswa-siswa masih kepala batu untuk melakukan hal-hal itu. Ada juga beberapa terjadi hal-hal bullying, tapi tidak melebihi batas, masih dalam hal batas yang wajar, masih bisa diatasi oleh saya sebagai sekolah bersama teman-teman guru. Itu kami bisa mengatasi itu. Masih dalam lingkungan sekolah kami bisa mengatasi. Tapi di luar itu sudah ditekankan bahwa tidak boleh terjadi kasus ini habis di sekolah saja, jangan sampai keluar ke masyarakat. Nanti sampai di masyarakat kan nanti dia punya efeknya akan menyebar. Karena di situ mereka tidak pernah menanyakan siapa yang salah atau siapa yang benar. Maka di situ akan terjadi kasus yang lebih besar. Mungkin itu saya. Iya Pak. Ini berarti kasusnya kompleks sekali ya Pak. Mulai dari pelanggaran peraturan atau tertib sekolah yang ada di SMP ini, terus mulai dari konflik-konflik internal antar siswa, eksternal antar siswa juga, mungkin bisa juga terkait dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya. Ya. Memang ini menjadi kasus yang umum di daerah sini ya Pak, karena mengingat kondisi daerah pedalaman memang masih dalam keterbatasan, masih banyak ditemui kasus-kasus seperti ini. Tidak hanya di SMP ini Pak, di SMA juga masih banyak, di SD juga ada kendala-kendala seperti itu. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Misalkan ketika kita memutuskan sesuatu di dalam rapat dewan guru, pasti ada beberapa pertentangan antara pendapat masing-masing teman sejawat atau sesama dewan guru begitu Pak. Untuk mengatasi hal tersebut, pengambilan keputusan yang Bapak lakukan seperti apa? Ya, dalam mengambil berbagai macam keputusan terjadi itu, biasanya saya kumpulkan semua dewan guru. Di situ saya mempersilahkan semua teman-teman guru untuk memberikan pendapat, usul, saran, sehingga dalam pengambilan keputusannya kan bisa dipertimbangkan dari usul saran kepada dewan guru. Kalau memang sudah tidak bisa, saya harus duduk merenung sendiri dulu. Habis itu saya kumpulkan kembali, saya bertanya ulang sekali lagi, dan saya ambil keputusan sendiri bahwa suatu kebijakan harus kita ambil. Kalau tanpa kebijakan berarti kita di situ akan terjadi blok. Tapi itu selama saya di sini belum pernah terjadi hal seperti itu. Tapi untuk siswa banyak yang langsung kami selesaikan di sekolah, dan hal itu tidak menyebar sampai keluar, karena di dalam situ kami langsung mendamaikan di antara kedua belah pihak, baik itu yang salah maupun yang benar, dengan memberikan nasihat-nasihat yang membangun mereka supaya mereka
supaya mereka bisa berubah untuk ke depan. Kira-kira orang tua itu dilibatkan nggak Pak saat mengambil keputusan yang terkait dengan murid? Kalau keputusannya yang terkait dengan murid itu kebanyakan orang tua kami tidak libatkan, karena dalam situ kami sudah menyelesaikan murid dengan murid dan diselesaikan di depan guru. Jadi hal itu tidak perlu kami panggil orang tuanya, tapi kami di sekolah masih bisa menyelesaikan karena belum menyangkut masalah-masalah yang lebih besar lagi. Jadi masih bisa diselesaikan oleh kepala sekolah bersama dewan guru. Bagaimana Bapak menyelesaikan persoalan Pak apabila saat rapat dewan guru terjadi perdebatan di dalamnya Pak? Pasti namanya rapat, masing-masing punya pendapat dan pasti ada perdebatan di dalamnya. Misalkan katanya begitu, saat mungkin rapat kenaikan kelas, pasti di situ ada siswa yang naik kelas atau yang tidak naik kelas. Pasti guru-guru, masing-masing guru punya argumen tersendiri Pak untuk mempertahankan dia punya keputusan. Oh, anak ini wajib naik kelas. Oh, anak ini tinggal kelas. Untuk mengatasi hal tersebut, apa yang Bapak lakukan supaya pertentangan ini diselesaikan dengan baik? Kalau mengenai hal ini, di dalam proses untuk mengambil keputusannya, semuanya saya serahkan ke wali kelas bersama guru-guru mata pelajaran. Jadi dari guru mata pelajaran, kalau kita kan punya ketentuan bahwa siswa kalau tidak mengikuti 5 mata pelajaran, tidak mengikuti ujian semester, berarti di situ siswa secara otomatis sudah gagal. Mungkin langkah-langkah apa Pak atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan untuk menyelesaikan konflik ini? Dari di dalam situ kita memperhatikan apakah siswa itu mempunyai alasan yang masuk akal, maka diberikan kesempatan terhadap siswa untuk mencari guru-guru yang harus dia selesaikan pelajarannya. Jadi di situ sesuai kesepakatan semua dewan guru, apabila siswanya mengikuti prosedur atau tata tertib yang sudah ditentukan dan apabila dia mengikuti secara baik, dia bisa dinaikkan ke kelas berikutnya, tingkat berikutnya. Jadi itu keputusan bersama antara dewan guru, baik itu guru mata pelajaran, wali kelas bersama kepala sekolah. Dan dapat diterima oleh semua pihak. Dan bisa diterima. Sangat bagus sekali. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak alami? Tantangan apa yang dialami dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika ini? Ada beberapa, mungkin ada tantangan tersendiri yang Bapak hadapi ketika menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika. Ini kan kadang-kadang yang kasus-kasus yang di jalan di sini. Yang pertama itu perkelahian antar siswa itu. Iya. Itu kadang ada yang mau terima diselesaikan di sekolah, ada yang tidak mau diselesaikan di sekolah. Maka dari itu kebanyakan saya menyelesaikan dengan memanggil kedua belah pihak, baik itu siswa maupun orang tua. Tapi kebanyakan dari kasus-kasus yang ada, orang tua tidak mau hadir dan mereka menyerahkan kepada sekolah. Maka salah satu tindakan yang saya buat yaitu dengan agak keras sedikit, mungkin sempat pukul dengan kayu kepada siswa supaya jangan mengulangi perbuatan. Karena saya berani pukul karena sudah mendapat izin dari orang tua. Dan hal itu banyak yang saya lakukan dan tidak menyebar keluar. Artinya siswanya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Ada juga yang satu yang saya sangat bingung dalam mengambil keputusan, terutama mengenai siswa yang hamil. Tapi selama kepemimpinan saya ini, saya belum dapatkan siswa yang hamil. Dan apabila hal itu terjadi, siswa tersebut saya langsung kasih keluarkan dari sekolah. Atau saya mengusulkan dia untuk mengikuti program paket. Berarti tantangan di sini yang Bapak hadapi adalah kesulitan Pak ya untuk memanggil orang tua. Memang kebanyakan kan siswa kita ini orang tuanya kadang ada di Kimam, kadang di luar wilayah Kimam. Kadang ini karena letak geografis kita ini yang sangat jauh, itu bisa menjadi kendala juga ya Pak ya saat memanggil orang tua ketika terjadi konflik siswa di dalam sekolah ini Pak ya. Apa yang Bapak miliki
tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat yang tadi Bapak sempat sampaikan, atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Mungkin atau bagus, itu tidak boleh dilakukan kembali. Hal ini kami lakukan karena kami mengingat bahwa anak-anak kita di sini masih banyak yang belum memahami tentang dilema-dilema atau kasus-kasus yang akan muncul ke depan. Jadi kami kebanyakan menyelesaikan di tempat dan itu diterima oleh siswa. Orang tua juga banyak yang mendengar dan mereka setuju. Dan untuk jadwal begitu kami tidak memiliki karena kami di sini tidak memiliki guru untuk melakukan bimbingan dan konseling. BK-nya Pak ya, guru BK-nya belum ada ya? Belum ada. Sangat. Dan itu saya serahkan kebanyakan kepada piket. Kalau piket sudah tidak bisa mengatasi, baru kepala sekolah yang mengatasi. Berarti sesuai prosedur yang sudah dijalankan Pak ya? Ya. Adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ada faktor-faktor dari masyarakat itu banyak, terutama mereka menyerahkan semua anak siswanya kalau sudah di SMP negeri, mereka menyerahkan anak itu kalau mempunyai persoalan langsung diselesaikan di sekolah. Karena banyak anak yang dari luar kampung, dari 5 kampung yang ada. Jadi orang tuanya jauh, jadi orang tua wali menyerahkan langsung kepala sekolah untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. Jadi kebanyakan saya bersama Dewan Guru, terutama yang piket, langsung menyelesaikan hal itu. Berarti memang orang tua sudah memberikan hak penuh kepada sekolah Pak ya, untuk bisa menyelesaikan apabila terjadi konflik-konflik yang ada di dalam sekolah ini, terutama tersangkut dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah ini. Dari semua hal tersebut Pak, tadi yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema tadi? Dari hal-hal yang ada ini, kita belajar kepemimpinan untuk mengambil keputusan untuk masa depan kita punya anak didik. Terutama kita di sini masyarakatnya masih kurang sadar tentang pendidikan. Kebanyakan anak-anak kalau sudah keluar dari kampung yang jauh dilepas begitu saja dan mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya sendiri. Kalau sewaktu-waktu mereka datang, syukur-syukur kalau mereka membawakan anak-anak oleh-oleh atau bekal seperti sagu, itu syukur sekali. Karena tapi kebanyakan yang datang itu tidak membawakan itu. Dan mereka di sini lebih banyak kalau mendapatkan hasil itu menghabiskan, contohnya uang, menghabiskan untuk di pinang, rokok, kopi gula, sama membeli alat musik. Untuk dimakannya sangat kurang sekali. Tapi syukur saya punya anak di sekolah banyak yang sudah berhenti dari makan pinang sama merokok. Mereka sudah lebih fokus ke belajar. Ada satu lagi yang saya sangat prihatin sekali, yaitu banyak saya punya siswa yang belum bisa membaca. Jadi mohon maaf kalau kedepannya anak-anak yang saya kasih lulus sampai ke SMA atau maupun SMK itu karena salah satu faktor yang membuat saya memberikan kelulusan itu faktor umur. Yang berikutnya juga saya sudah sarankan, walaupun mereka sudah umur, sarankan untuk mengikuti program paket, tetapi mereka tidak mau. Mereka lebih mau formal. Banyak sekali tantangan yang Bapak hadapi. Tentunya banyak pembelajaran yang kita petik dari persoalan ini Pak ya. Memang sebagai seorang pemimpin tidak mudah Pak ya mengambil keputusan yang kadang-kala kita memang harus bisa berlaku adil tanpa harus memihak salah satu ya Pak ya. Ini sangat pelik sekali persoalan ini. Memang kadang-kala apa sih yang Bapak rasakan Pak sebagai seorang pemimpin Pak? Kalau saya merasakan bahwa itu bisa menjadi sebuah pemikiran yang baru bagi saya untuk memberikan pengembangan kepada saya punya anak-anak untuk lebih maju lagi ke depan.
Dengan hal-hal itu saya ingin mereka berubah dari diri sendiri. Ya, memang faktor internal dari dalam diri kita itu lebih penting Pak. Tanpa faktor internal, seberapa pun usaha yang kita lakukan itu hasilnya akan tidak maksimal apabila siswa tersebut itu tidak menyadari hal tersebut. Oke Pak, demikian sesi wawancara yang kita lakukan. Terima kasih Pak atas berbagi pengalamannya kepada saya. Saya di sini sangat-sangat, istilahnya apa ya, berbagi pengalaman Bapak itu sangat menarik Pak. Saya banyak memetik faktor-faktor yang bisa saya ambil bagaimana sih saya menyelesaikan konflik-konflik sehingga konflik tersebut itu bisa terselesaikan dengan baik tanpa adanya konsekuensi ke depannya Pak, terutama karena kalau kita nggak mampu menyelesaikan suatu persoalan itu akan berimbas pada konsekuensi ke depan, akan berbuntut panjang. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini sudah menyediakan waktunya untuk saya menyelesaikan tugas wawancara dengan Ibu sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 10 Merauke ini. Di sini saya ingin melakukan sesi wawancara terkait dengan bagaimana Ibu bisa menyelesaikan konflik yang ada di sekolah Ibu. Kebijakan-kebijakan apa yang sudah Ibu terapkan dalam sekolah di sini? Oke, Ibu mulai. Oke, baik Ibu. Pertanyaan pertama ini Bu, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dalam sekolah Ibu? Ya, khusus ke siswa ya. Iya. Ya. Kalau di sini mulai dari budaya positif. Ya, pertama di budaya positif ya. Harus kita mungkin pertamanya kita harus mulai pelan dari siswa. Yang tidak bisa kita bina sampai bisa kita untuk mengembangkan yang belum bisa dia kembangkan begitu. Yang kedua, siswa kami di sini memang budaya positif kita mau terapkan betul, tapi keadaan siswa kan kita lihat sendiri. Berkali-kali kita mau ulang-ulang macam tidak bisa begitu. Nah, makanya saya ambil keputusan sekarang setiap paginya untuk diterapkan untuk setiap PL kedisiplinan untuk khususnya kita kan kelompok di sini. Setahu ibu di luar itu ada pinang gitu ya. Mungkin itu yang saya terapkan mulai sebulan, tapi sampai saat ini belum ada perubahan juga begitu. Jadi selama ini belum ada perubahan yang signifikan yang bisa dilihat ya, masih dalam proses. Oke Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, kalau masalah kasusnya ini harus kita kerjasama dengan guru. Ya. Kedua, kita susun sebagaimana mestinya untuk menyusun kegiatan tersebut supaya bisa kita semua guru terlibat di dalamnya. Berarti keputusan ini dibicarakan secara kolaborasi dengan Dewan Guru. Misalkan begini Bu, ketika rapat Dewan Guru itu kan biasanya ada sedikit perdebatan di dalamnya Bu, terkait mungkin saya misalkan contohkan, misalkan rapat saat evaluasi akhir dalam pembelajaran, menentukan nilai anak dalam rapor. Tentunya pasti ada yang naik kelas, ada yang tinggal kelas. Biasanya dalam menentukan itu kan banyak pertimbangan dan perdebatan di dalam forum guru sendiri. Bagaimana Ibu caranya Ibu mengatasi hal tersebut sebagai kepala sekolah di sini Bu? Ya, terima kasih kalau saya jadi pimpinan di sini Bu. Apalagi kita ini kan sudah kurikulum merdeka sekolah. Kadang anak memang itu nggak muncul. Tapi alangkah baiknya kita cari jalan solusinya hari ini atau hari ini 2-3 hari. Mungkin kedatangan siswa itu masih bisa kita ada kebijakan untuk penilaian itu. Karena di kurikulum mereka kan tidak ada namanya istilah tinggal kelas begitu. Iya, makanya dari itu kan biasanya untuk memutuskan itu ada istilahnya keadilan lawan kasih sayang, ya toh Bu.
Kadangkala memang tuntutan kurikulum kita harus menjalankan sesuai dengan prosedur kurikulum, tapi ada kalanya juga kita merasa kasihan dari dalam diri kita sendiri dalam kasus seperti ini, antara keadilan dan kasihan. Kira-kira Ibu akan menerapkan yang mana ya? Kalau dibilang kasihan juga tidak mungkin kita mau ambil di kasihannya, keadilannya juga mungkin kita ambil di situ. Tapi kalau keadilannya kita terapkan dalam pada saat itu, anak ini mungkin karena sudah 2 kali datangnya. Kalau keadilan kita mau terapkan di situ, yang kasihannya ini lagi yang mungkin sudah rajin juga tapi nilainya tidak di situ. Yang saya itu bingungnya di situ, keadilannya ini. Karena kadang guru ya ada guru satu yang tidak mau karena mungkin dia di dalam kelasnya ini anak ini kepala batu apa begitu, dia tidak bisa diterapkan keadilannya di situ. Yang saya ambil keputusan di situ mungkin itu sudah yang penting rajin. Mungkin kita itu kasih kebijakan di situ. Berarti anak yang tidak rajin, misalkan siswa tersebut bisa mengerjakan ulangan semester, padahal tingkat proses keadilannya sangat-sangat kurang, itu kebijakan apa yang Ibu ambil? Di situ kalau ini kan dikembalikan ke wali kelas masing-masing. Kalau wali kelasnya mendukung untuk tidak naik kelas, Bu? Kalau kebijakan saya itu karena memang di kurikulum merdeka begitu, itu saja bisa terapkan di wali kelasnya, tidak bisa, tetap kita kasih naik kelas. Karena memang kasus ini sering terjadi di lingkungan kita ya. Tetap kita itu ada kebijakan yang Ibu bilang tadi apa, keadilan. Tapi karena untuk menghindari konflik antar siswa sendiri ya, supaya antara siswa yang rajin dengan siswa yang rajin tidak merasa bahwa ketika dia rajin sekolah sia-sia. Kalau mendengar siswa yang itu tidak rajin naik kelas, kan pasti di dalam konflik diri siswa tersendiri pasti ada konflik seperti itu, Bu ya. Biasanya kan mereka saling membaca, saya rajin, sedangkan si A ini kan tidak rajin. Itu yang kadang membuat guru sendiri itu konflik di dalam diri. Bagaimana kita harus bisa memutuskan keputusan yang bijaksana ya, Bu ya. Sedikit lagi, kalau semacam itu Bu, memang kita fokus memang ke kelasnya. Memang di antara guru-guru bidang studi, memang dia di situ di ujungnya tidak mau karena anak ini kalau kasih kebiasaan begitu ujungnya juga gimana ya? Memang rata-rata seperti itu. Oke Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu untuk mengatasi konflik-konflik yang ada di dalam sekolahnya Ibu? Ya kita kembalikan ke upaya supaya anak ini bisa kita untuk bikin, mungkin kan contoh kami sih kan tidak ada BK ya kan, mungkin dialihkan ke kesiswaan aja begitu, dibandingkan kesiswaan untuk membuat dalam 2 minggu sekali ya konflik ini bisa kita selesaikan dengan kesiswaan begitu. Adakah bimbingan khusus yang diterapkan Bu di dalam sekolah ini? Ya bagaimana kita mau bimbingan khusus karena guru BK tidak ada. Ya paling kita kembalikan ke kesiswaan saja ya. Dari program kesiswaan atau kita kembali ke guru agama begitu ya. Di sini Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terkait dengan etika? Tentang etika ya. Etika kan banyak sekali kasus-kasus di zaman sekarang, ada kasus bunuh diri, kasus yang sekiranya membuat etika siswa ini sangat turun gitu. Kalau itu ya kita di sini bertasan begitu paling ada saja begitu. Atau mungkin Ibu punya langkah-langkah yang lebih efisien supaya hal tersebut tidak terjadi di sekolah Ibu? Ya seperti kita begitu yang pikir. Tapi terus terang saja Bu, kalau masalah bimbingan khusus dari saya, karena kita kan di sini sudah kan ya Ibu juga sudah tahu, kita sudah bagi ke personil guru yang di kelas sesuai tupoksi itu masing-masing. Nanti kalau memang masalah besar baru saja turun ke situ. Tidak bisa diselesaikan antara guru. Berarti yang paling berperan penting untuk mengatasi ini yang pertama adalah wali kelas, yang kedua adalah guru PPG, masuk guru pembelajaran apabila terjadi konflik di dalam
kelasnya tersebut, baru kalau memang kasusnya sudah berat baru saya ke ibu ya. Pernahkah ibu melibatkan orang tua saat mengambil keputusan bu? Ya, sudah kalau di sini mungkin sekali atau satu semester kita undang orang tua untuk menyarankan siswa-siswa kita ini kalau bisa orang tua terlibat dalam kegiatan pembelajaran begitu untuk membantu kita, contohnya guru yang kasih PR gitu supaya bisa diawasi juga di rumah. Tapi biar sudah begitu juga bu, ya tidak pernah juga. Kita tidak berharap seperti itu bu ya. Kita yang penting kita arahkan begitu. Iya. Berarti memang kolaborasi itu sangat penting Iya, Bu, ya. Karena basic orang tua adalah pengontrol ketika siswa sudah kembali ke rumah. Dan tanpa kita dengan kerjasama dengan orang tua, kontrol siswa akan ini lepas. Memang kalau di sekolah basic kontrolnya adalah kita sebagai guru di sana. Tapi kalau di rumah memang basic kontrolnya kembali ke orang tua. Memang sangat penting sekali kita bisa berkolaborasi dengan orang tua, bisa memberikan pengertian kepada orang tua tentang tupoksi tugasnya untuk membantu sekolah. Apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal bu, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lima etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ibu membuat jadwal khusus bu? Kalau kita di sini itu yang saya sudah bilang tadi ibu itu ya kita ikuti huruf pikir siapa yang bermasalah itu sudah yang tanggung dengan siswa begitu. Berarti penyelesaiannya langsung di tempat ya. Ketika terjadi konflik, kalau sesuatu yang sudah tidak bisa selesaikan, yang pokoknya yang tidak diinginkan begitu ya pasti kita akan keluar minta bantuan. Memang kan ada beberapa sekolah Bu yang memberikan jadwal, misalkan misalkan anak ini bermasalah, kita jadwalkan bimbingannya di segitu Bu maksudnya toh. Karena memang di sini belum ada guru BK Bu ya. Memang itu sebetulnya tugas tupoksinya guru BK untuk membuat jadwal bimbingan terhadap siswa yang bermasalah. Karena di sini di sini memang ibu kan itu sudah yang masalah kesiswaan saja yang ibu tanyakan di sini toh. Kalau memang kan tidak ada kita guru BK, kita mau ambil alih ya serba salah juga karena kita bukan tupoksinya di situ, kita bukan guru BK ya, kecuali dari kepala sekolah. Karena kita kan kalau pada saat ikut diklat begitu pasti kita kan pahami juga di situ. Adakah tantangan yang ibu ada di banyak sekali tantangan. Bisa berikan contoh Bu, tantangan apa saja ini? Pasti ini bukan tugas yang mudah bukan ini. Ya, tantangan pertama kita menjalankan pembelajaran anak kita ini kan sudah tahu ya mungkin kelaparan itu pertama. Pagi kita harapkan supaya di tempat sampai di tempat itu 6:30, 15 sudah hadir. Ya. Yang ketiganya yang kita kan kurikulum merdeka 5 hari ya, tantangan itu yang saya hadapi memang sekarang saya jadi pergumulan sampai sekarang mau kita pulangkan jam 3 kan tidak bisa. Itu tantangannya kita sama dengan saya punya tugas kemarin itu, kenapa ibu dia tanya ke saya kenapa ibu ambil permasalahan ekonomi siswa kamu di sekolah tempatmu ya memang begitu. Saya arahkan ke situ untuk pembuatan aksi nyatanya di situ Bu, perasa perubahan di situ supaya pada saat nanti anak ini bisa berubah, kita usaha dengan guru-guru dalam kolaborasi ke depannya bagaimana gitu. Ya. Apalagi kami produktif kan begitu, mungkin ada pembuatan sawah ya ke depannya lagi kan bisa begitu. Berarti banyak sekali Bu ya tantangan yang dihadapi ini. Sampai SMA tidak ada lagi. Mulai dari peraturan sampai internal, eksternal ya Bu, banyak faktor yang mempengaruhi Bu ya. Nah, adakah faktor-faktor yang mempermudah Bu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya ada sih Bu, contohnya ya pada saat kalau kita untuk anak-anak kegiatan kita ini kalau dipancing dari makanan oke, bisa. Begini butuh dorongan banyak, kita butuh dorongan begitu untuk pancingan begitu. Yang semangatnya datang begitu. Contohnya kemarin mau kegiatan di SMA, ya nanti kita dapat uang begitu. Ya kegiatan kami PK ini kan kalau kami libatkan siswa kan dapat begitu mungkin amplop, ya sudah semangat datang begitu. Berapa persen Bu kira-kira yang memang ini siswa melakukan sesuatu tapi berdasarkan hati nurani? Kalau itu Bu mungkin dia 35%, 40% lah begitu Bu. Yang memang berarti masih didominasi oleh faktor dari luar ya Bu, untuk sebagai pendorong mereka melakukan sesuatu. Memang sebetulnya sih kita berharapnya dari dalam hati ya Bu ya, karena memang sesuatu kalau dilakukan dari dalam hati itu kan
hasilnya lebih maksimal. Kalau dorongan terus yang kita berikan akhirnya bisa menimbulkan ketergantungan. Memang sih nggak gampang Bu ya, memang melakukan perubahan dalam situasi seperti apa. Mungkin Ibu sebagai kepala sekolah yang butuh kerja yang luar biasa itu. Oke Bu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa Bu yang Ibu dapat peroleh dari kasus-kasus yang sudah Ibu tangani, yang sudah Ibu selesaikan di sini? Pembelajaran apa yang bisa didapatkan? Ya, kalau di sini khusus kan semua pembelajaran kita kan berapa mata pembelajaran di sini. Ya, pertama, ya khusus kami di sini kan SMK kan produktif kan begitu. Mungkin itu ya bisa mendorong anak-anak kami itu mulai dari itu. Kalau bidang studi lain kan itu aja untuk membantu saja, sebagai membantu aja. Kalau produktif itu sudah ada semangatnya anak itu. Jadi harapan Ibu dengan adanya penyelesaian dari pengalaman yang Ibu lakukan bisa mendorong siswa itu lebih lagi dalam proses pembelajaran Bu ya, bisa bermanfaat. Kira-kira Bu, perasaan yang Ibu rasakan gimana Bu sebagai kepala sekolah ini Bu? Kalau perasaan itu, kalau saya rasakan sekarang memang terlalu berat bu, apalagi kami ini SMKPK, apalagi kegiatan saya banyak sekali Bu, memang berat sekali saya rasakan. Tapi karena dukungan dari teman-teman guru, saya bisa jalan pelan-pelan sampai sudah dapat. Mungkin ada momen yang istimewa Bu selama menjadi kepala sekolah Ibu temui ketika menghadapi konflik di dalam sekolah, menghadapi peristiwa-peristiwa. Adakah peristiwa yang menarik yang membekas di hati Ibu? Ya itu aja Bu, kalau di tempat lain mungkin sekolah-sekolah lain kalau saya dengar begitu masalah rekan-rekan guru, kalau saya di sini itu yang paling saya sudah alami sendiri. Saya sudah berterima kasih dengan teman-teman guru, sudah kerjasamanya kami pertama itu kerjasamanya kami di sini. Memang kolaborasi sangat penting Bu ya, supaya tugas kita bisa menjadi lebih ringan, persoalan kita bisa terselesaikan dengan baik Bu ya. Oke Bu, demikian sesi wawancara yang terima kasih Bu atas waktu yang disediakan untuk saya melakukan wawancara kepada Ibu. Terus terang saja Bu, ini sangat membantu saya menyelesaikan tugas saya, terutama Ibu sudah berbagi pengalaman kepada saya tentang beberapa peristiwa. Tadi juga saya sudah berbagi pengalaman dengan kepala sekolah SMP Negeri 1 Kemang, bagaimana beliau bisa menyelesaikan konflik-konflik yang ada di sekolah. Jadi ini banyak pembelajaran yang saya petik. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bagi saya, bagaimana nanti saya bisa menerapkannya di dalam pembelajaran yang saya ambil. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Selesai. Sesi wawancara tentang bagaimana peran seorang pemimpin atau peran kepala sekolah sebagai pemimpin. Terima kasih. Kita bisa mulai Pak? Iya, bisa. Kita mulai dari sini. Bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi tentang kasus yang ada di dalam sekolah, termasuk di rumah kita dan jadi itu sampai nang makhluk gitu. Iya, jadi sampai bahwa namanya di Pulau Sok pas ada kasus gitu ya, ada kasus sama keramaian, kemudian juga anak-anaknya masih kurang paham tentang aturan. Jadi langkah-langkah yang kita ambil itu paling tidak itu ada data yang akurat, ada data supaya kita bisa mengidentifikasi data yang akurat dari tiap guru dan juga dari wali kelas, sehingga bisa kita bijaksana dalam mengambil keputusan. Itu yang penting. Yang paham tadi mereka tuh nanti iya yang paling penting. supaya kita bisa mengajukan. Tadi kan Pak Iya. Bobi
betul sekali. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran? Sangat mana-mana dipertimbangkan dan cukup bijaksana karena di kita di sekolah itu sensitif dengan lingkungan sama kebanyakan semua kan orang-orang, jadi paling tidak kan kita betul-betul tidak boleh memihak sama satu siswa, kita betul yang data itu data yang kita ambil itu akurat sehingga dalam mengambil diskusi itu kita biasa. Berarti Bapak harus betul-betul sehingga tidak ada konsekuensi di belakang yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman Pak. Iya betul. Jadi semua orang bisa merasakan dari hasil keputusan tersebut merasakan kenyamanan. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan Itu menjelaskan kepada wali kelas dan guru Itu tuh ada siswa itu betul-betul harus ya pendekatan secara pribadi kepada siswa. Dari sini langkah-langkah yang bisa dilakukan yang saya tahu dari adalah Bapak itu bisa melakukan pendekatan Iya, iya. apabila terjadi konflik antara satu kita bisa melakukan bimbingan secara individual atau kelompok. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di dunia kita? Selama ini yang saya pelajari itu efektif ya. Yang paling efektif Tentunya ditujukan kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran. Entah itu dikasih tugas yang bukan menyiksa, tapi tugas pembelajaran itu supaya membuat mereka apa namanya mereka sadar bahwa itu ada punya hukuman. berarti di sini langkah yang efektif dari yang Bapak katakan bisa menimbulkan efek jerah pada kondisi latihan kerampen melakukan sesi hukuman dalam bentuk fisik Pak. Jadi dalam bentuk tugas pembelajaran seperti ini sehingga siswa bisa menyadari bersama mereka. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di lingkungan? Kayaknya ini siswa kita kan dari SD SMP kan belum dibekali dengan attitude yang bagus, sifat yang bagus, sikap yang bagus, perbuatan ketika laku sehingga ketika masuk di SMA kan mereka masih buta-buta. Itu tentang buat kita untuk keputusan dan sangat-sangat pertimbangan matang-matang. Berarti bekal ketika siswa sebelumnya masih kurang, ya? iya masih kurang. Masih perlu bimbingan. Iya, ini kendala kita, makanya kita kerja berat untuk memberikan semangat, motivasi yang juga arahan kepada mereka untuk memahami etika yang sebenarnya sebagai seorang pelajar. Mungkin ada tambahan yang lain? Karena itu yang ini Bu terkait dengan melindungi orang tua karena orang tua mereka kan jauh kampung-kampung, jadi susah untuk kita mendata siapa punya anak wali, siapa anak kandung dan sebagainya. Betul sekali Pak, memang hubungan dari keluarga itu sangat penting dalam perkembangan anak di sekolah. Tapi kita memang punya kendala terkait dengan sekolah, kita ingin berkolaborasi dengan kita ada kendala pada wilayah geografis ya, karena memang rumahnya yang jaraknya memang sangat jauh atau di luar jangkauan wilayah Lima. Apakah yang Bapak memiliki apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus ini Pak Jadika, ataukah Bapak menyelesaikan kasus tersebut secara langsung
atau Bapak butuh penjadwalan khusus begitu Pak? Supaya kita betul-betul tidak berbuat baik dikondisikan dengan rekan guru dengan sejawat supaya ketika ada sesuatu tidak tahu semua bersama-sama. Berarti lebih bagus memang dijadwalkan Pak ya? Dijadwalkan kapan presentasi bimbingan, kapan menindaklanjuti persoalan yang sudah terjadi. Kalau mengambil keputusan secara langsung bagaimana pendapat? Kalau itu tidak tepat niat karena sakit saja tidak ada proses kalau dia tahu kan kebanyakan kita ada pemahaman namanya cinta buat anak-anak. Kalau untuk mengatasi persoalan kan ada beberapa persoalan yang butuh penanganan secara langsung dan penanganan secara tidak langsung. Yang saya bilang adalah penanganan secara cepat dan jangka panjang. Nah, misalkan kalau dalam penanganan secara langsung Pak, Ya, memang perlu juga diperlukan waktu juga kalau mendesak dan emergency. Kita langsung melibatkan teman-teman guru supaya mereka semua berpikiran dan penyelesaian. sehingga konflik itu bisa selesai secara cepat. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika ini? Saya pikir teman-teman guru sangat membantu, apalagi wali-wali kelas itu sangat membantu ketika ada persoalan kecil-kecil dalam anak didiknya. Pastikan kita ambil data dari kelasnya begitu. Berarti kolaborasi Ya, dari semua stakeholder Pak, ya, dari wali kelas, dari wali guru, belajar mata belajar dan sebagainya, sehingga mempermudah Bapak, membantu Bapak mengambil sebuah keputusan secara bijaksana. Hal yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak selama ini? Selama mengambil keputusan. Kadang-kadang kita seorang pendidik itu menilai bahwa kasus atau persoalan kecil-kecil itu di sekolah itu kadang-kadang tidak ada efeknya karena begitu. Kalau tidak kaji dalam dalam pasti lebih bagus ketika ada persoalan itu, apalagi kalau kasus dulu itu cepat diselesaikan, jadi jangan dibiarkan. Jadi pembelajaran yang bisa dipetik dari Bapak, kalau memang ada persoalan yang bisa diselesaikan secara langsung, secepatnya diselesaikan. Iya. Kalau memang butuh penanganan tidak lanjut, baru Bapak sediakan Itu untuk buat jadwal. membuat jadwal Iya. menyelesaikan hal tersebut. Selain kita akan mengatakan pembelajaran misalnya mungkin Bapak bagi Oh iya. Ini mengetahui rekomendasi siswa. Iya. Betul-betul kita paham kondisi siswa bahwa tidak semudah yang kita bayangkan di kota bahwa anak-anak itu katanya cuma tidak komplit. Kalau di kota kan tidak komplit, kalau tidak kan apalagi itu pengalaman kita untuk ini. jadi kita sistem pembelajarannya menyesuaikan kebutuhan siswa Pak. Iya. Nah, karena memang semua apa yang kita lakukan kan nanti bermuara kembali ke siswa. Siswa. Jadi kalau dia tiap kalau musik nih kalau terus susah jadi Iya. kalau itu yang kita pernah itu siswa Nah, dengan memahami karakter Iya. siswa, kita bisa mencanangkan Betul. apa yang siswa butuhkan dalam proses pembelajarannya Pak ya. Oke Pak, demikian sesi kasih. wawancara Pak. Terima kasih Semoga banyak waktunya Pak. lanjut terus. Sukses selalu Iya, Pak. terima kasih.